Why am I looking at you? You're a picture in a Bismillahirrahmanirrahim. frame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're next to me, Sebelumnya, but I know perkenalkan it's nama not saya the Faridatus same. Solihah. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan kognitif. Sebelumnya, apa sih perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Nah, biasa sebagai tokoh dari kognitif ini mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, kemampuan ini masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensor motorik saja. Nah, perkembangan kognitif anak juga melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian, memori atau ingatan, dan logika berpikir, yakni seperti membaca, belajar, mengingat, penalaran logis, dan memperhatikan. Nah, terus bagaimana sih rahasia agar bisa menjadikan anak cerdas dan soleha? Zaman dahulu, ada salah seorang yang soleh di negara Turki. Ia bernama Said An-Nursi. Said An-Nursi dikenal orang yang hafalannya sangat luar biasa, seperti Imam Syafi'i. Hafalannya kuat luar biasa. Jika membaca, hafal. Dengar penjelasan, hafal. Nah ini, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pasti ini sumber daripada orang tuanya, orang yang luar biasa. Karena anaknya ini tidak seperti anak-anak yang lain, ia sangat cerdas luar biasa. Sampai akhirnya, teman satu kelas Said iri dengan Said An-Nursi. Mereka semua iri dengan kepandaiannya karena kejeniusan yang dimilikinya. Nah, sampai akhirnya para guru penasaran juga agar memiliki anak yang cerdas seperti ini, caranya bagaimana? Said sendiri tinggal di Istanbul dan orang tuanya tinggal di pedesaan. Akhirnya, Dewan Guru mendatangi orang tua Said, ingin mencari tahu rahasia dari mencetak anak yang soleh ini seperti apa. Tapi jangan lupa juga sama yang menciptakan anak yang cerdas ini. Jangan cuma mengandalkan makanan, olahraga, dan lain sebagainya. Datanglah Dewan Guru ini ke rumahnya Said An-Nursi, ingin mencari tahu dan bertanya kepada ibunya, "Bu, anakmu ini kok bisa cerdas, rahasianya apa?" Kata ibunya, "Saat saya hamil, anak saya Said ini, saya selalu mendawamkan alal wudu. Saya tidak pernah terputus dari wudu. Jadi, setiap batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Ini bisa dipraktekkan kepada ibu yang sedang hamil. Kalaupun ingin mempunyai anak yang soleh, yang daya hafalnya kuat, jadi anak yang luar biasa ketika hamil, maka dawamkan wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, selalu dalam keadaan wudu." Kemudian ayahnya juga ditanya, "Lah kau, apa yang kamu lakukan saat istrimu hamil?" Maka dikeluarkan ayahnya. Di kebunnya memiliki sapi. Jadi, pekerjaan ayahnya ini di perkebunan. Sapinya dikeluarkan dan para gurunya ini bingung melihat sapi mulutnya ini terikat. "Loh, ini sapimu kenapa? Kok mulutnya diikat seperti ini?" "Ya, sapi saya itu kerjanya di kebun. Dari kebun biasanya kalau saya bawa pulang, saya takutnya sapi saya makan tanaman-tanaman milik orang. Saya takut kalau sapi saya sampai makan sesuatu yang bukan milik saya, nanti akhirnya rezeki yang saya dapat dari sapi itu bercampur dengan rezeki yang tidak halal, sehingga anak saya nanti akhirnya ada apa-apa." Orang tua yang jaga anaknya tidak kemasukan makanan kecuali halalan thayyiban. Nah ini melahirkan generasi-generasi yang hebat. Maka bagi orang tua yang sedang mengandung anaknya, perhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu. Perhatikan makanan apa yang kau makan. Dawamkan wudhu, perbanyak baca sholawat, dan baca Al-Quran. Ini merupakan cara-cara menjadikan anakmu menjadi orang-orang yang hebat.
Maka, mulai dini itu penting. Anak dikenalkan dengan ketaatan-ketaatan. Supaya apa? Supaya mendapatkan anak yang soleh. Jadi, peranan orang tua yang soleh dalam mendidik anak itu sangat penting. Berapa banyak yang kita lihat para wali-wali Allah di belakangnya peran orang tua yang soleh. Berapa banyak peranan seorang ibu yang solehah yang menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Jadi, jangan tuntut anak soleh jika kitanya sendiri tidak soleh. Dan didik anak mulai dari kecil, melakukan apapun karena Allah. Karena sejak dari kecil sudah terbiasa tidak melakukan apapun kecuali yang disukai sama Allah. Jadi cara pandangnya dia mulai dari kecil yang terpenting adalah Allah, bukan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa rahasia agar anak menjadi cerdas dan soleh yaitu pertama, mendawamkan wudhu, yaitu selalu terjaga dalam keadaan wudhu. Yang kedua, memperhatikan apa yang ibu hamil makan, yaitu selalu memberikan makanan yang halalan thayyiban. Ketiga, membaca Al-Quran sejak anak masih di kandungan. Dan keempat, membaca sholawat.